Korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat secara luas dan menjadi masalah serius di banyak negara. Untuk menangani hal ini, berbagai negara menerapkan hukuman yang berbeda-beda, mulai dari denda besar hingga hukuman mati. Tujuannya yaitu untuk memberikan efek jera dan mencegah orang lain untuk mengikuti jejak para koruptor. Namun, efektivitas hukuman ini tuh masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Nah, berikut ini adalah gambaran hukuman koruptor di sejumlah negara. Welcome back di Fahmi Sobat. Pertama, Vietnam. Vietnam dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan hukuman berat untuk para koruptor. Hukuman mati menjadi opsi utama bagi pelaku korupsi besar. Namun, ada pengecualian nih, yaitu ibu hamil dan perempuan yang berusia di bawah 36 tahun yang mengasuh anak. Mereka tidak akan menghadapi hukuman mati, melainkan hukuman seumur hidup. Contoh kasus terkenal adalah Nguyen Xuan Son, mantan direktur utama Petro Vietnam. Pada tahun 2017, ia dijatuhi hukuman mati setelah terbukti penggelapan dana sebesar 69 juta US dollar. Kebijakan ini menunjukkan sikap tegas Vietnam terhadap korupsi meski masih ada celah toleransi untuk kondisi tertentu. 2. Singapura. Singapura menerapkan sistem hukuman yang sangat ketat dalam memberantas korupsi. Hukuman bagi koruptor di sini dapat berupa denda besar, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kejahatannya. Misalnya, korupsi terkait proyek pemerintah bisa dikenai denda minimal 100.000 dolar Singapura dan atau penjara hingga 7 tahun. Singapura juga memiliki badan independen khusus untuk memberantas korupsi yang membuat negara ini menjadi salah satu dengan sistem penjagaan korupsi paling efektif dan berat di dunia. 3. Thailand. Thailand memiliki undang-undang yang memungkinkan hukuman mati untuk pejabat pemerintah yang terbukti menerima suap, meskipun belum ada nih eksekusi yang pernah dilaksanakan. Undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam memerangi korupsi. Thailand mempertimbangkan menerapkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai 1 miliar baht atau setara dengan 374,5 miliar rupiah. Nah, penerapan hukuman mati bagi para koruptor di beberapa negara ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi. Meskipun demikian, efektivitas hukuman mati sebagai pencegah atau efek jera masih menjadi topik perdebatan di banyak kalangan. 4. Malaysia. Nah, berikutnya, Malaysia menerapkan beberapa cara untuk menghukum para koruptor, diantaranya tentu dengan hukuman penjara. Jika kasus penyuapan yang serius bisa dihukum penjara hingga 20 tahun, dan pelaku korupsi bisa didenda tidak kurang dari 5 kali jumlah gratifikasi atau 10.000 ringgit Malaysia, atau bisa keduanya. Adapun lembaga yang menangani korupsi di Malaysia yakni Komisi Anti Korupsi Malaysia. Komisi ini memiliki kewenangan yang luas untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Anti Suap dan Korupsi. Undang-undang ini mewajibkan setiap orang untuk melaporkan jika menerima, dijanjikan, atau ditawarkan gratifikasi. Selain itu, Malaysia juga mengatur hukum pidana material, hukum pidana formil, organisasi, wewenang, dan delik lain yang dapat disidik oleh BPR Malaysia melalui Anti-Corruption Act atau ACA. Negara tetangga serius benar nih untuk berantas korupsi ya. Selanjutnya, Filipina. Tidak jauh berbeda dengan negara lainnya nih, Filipina sendiri memiliki hukuman untuk para koruptor. Ditentukan dalam beberapa undang-undang termasuk Republic Act Nomor 3019 mengatur tentang tindak korupsi suap dan penyalahgunaan kekuasaan. 2. Republic Act Nomor 7080 mengatur tentang penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Republic Act Nomor 6713 mengatur tentang perilaku dan etika pegawai negeri. Hukuman yang dilakukan yakni penjara 6 hingga 15 tahun dengan denda maksimal 2 juta peso Filipina atau sekitar 550 juta rupiah. Nah, pelaku juga tentunya mengalami pemecatan dari jabatan publik, penyitaan harta benda yang diperoleh secara tidak sah, serta pembayaran ganti rugi kepada negara. Hal ini dapat dipantau dengan membentuk badan pengawas seperti Komisi Anti Korupsi atau Office of the Ombudsman
Badan Pengawas Keuangan atau Commission on Audit, dan Kepolisian Nasional Filipina atau Philippine National Police. Nah, sepakat ya kalau koruptor itu emang harus dimiskinkan sih. Oke, selanjutnya Brunei Darussalam. Hukuman untuk para koruptor yang diberlakukan di Brunei Darussalam berupa 1. Denda maksimal $10.000 Brunei atau sekitar 35 juta rupiah dan pemecatan dari jabatan publik. Adapun hukuman tambahannya itu berupa penyitaan harta benda yang diperoleh secara tidak sah, pembayaran ganti rugi kepada negara, dan larangan memegang jabatan publik selama beberapa tahun. Nah, ada juga nih sanksi administrasi yang diberlakukan seperti pemberhentian dari jabatan, pengurangan pangkat atau gaji, dan penundaan promosi. Selanjutnya Myanmar. Myanmar menetapkan hukuman bagi para koruptor antara lain penjara maksimal 15 tahun sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Anti Korupsi tahun 2013 dan denda maksimal 100 juta kyat atau sekitar 70 miliar rupiah dan pemecatan dari jabatan publik. Nah, di samping itu ada hukuman tambahan seperti penyitaan harta benda yang diperoleh secara tidak sah, pembayaran ganti rugi kepada negara, dan larangan memegang jabatan publik selama beberapa tahun. Jenis tindak korupsi dan hukumannya dibagi berdasarkan tingkat pelanggarannya. Ada suap, 5 hingga 10 tahun penjara dan denda. Penggelapan, 5 hingga 15 tahun penjara dan denda. Penyalahgunaan kekuasaan, 3 hingga 10 tahun penjara dan denda. Dan konflik kepentingan, 2 hingga 5 tahun penjara dan denda. Yang terakhir, Indonesia. Nah, di Indonesia juga memiliki hukuman yang jelas pastinya terhadap para koruptor, yaitu penerapan hukuman setiap pejabat negara yang terbukti melakukan suap dan korupsi didenda dan diberikan hukuman kurungan paling lama 20 tahun. Hal itu pun tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Di pasal 1 menyebutkan hukuman koruptor paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Meskipun begitu nih, penerapan hukuman koruptor di Indonesia dianggap jauh lebih ringan dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Bahkan seringkali nih pelaku korupsi mendapatkan fasilitas yang mewah di dalam penjara atau bahkan pembebasan bersyarat. Nah, hal ini nih menimbulkan banyak kritik bahwa sistem hukum di Indonesia tuh belum memberikan efek jerah yang maksimal. Kesimpulan, berbagai negara menunjukkan keseriusannya dalam menangani korupsi melalui hukuman yang tegas. Namun, efektivitas hukuman berat seperti hukuman mati masih menjadi perdebatan. Apakah benar-benar mampu mengurangi tingkat korupsi atau tidak? Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah hukuman koruptor khususnya di Indonesia itu udah cukup memberi efek jerah? Atau masih perlu pembenahan nih? Lanjut di komentar ya. Oke.